5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini ya, pembelajaran hari kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Di pembelajaran yang ke-6, tema 1, subtema yang pertama. Dan sebelum belajar ya, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat ya. Bisa kalian pause dulu videonya, kemudian kalian berdoa ya. Oke, setelah kalian berdoa ya, kalian siapkan buku tematiknya, kemudian penanya juga kalian siapkan ya. Dan buka buku tematiknya halaman 53. Oke ya, sudah dibuka halaman 53. Di situ ada bacaan ya tentang gerak kupu-kupu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, kalian telah mengetahui contoh hewan yang termasuk hewan avertebrata, yaitu siput ya. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk hewan avertebrata, yaitu kupu-kupu ya. Nah, di situ ada bacaannya yang berjudul gerak kupu-kupu. Paragraf yang pertama, nah kalian simak ya. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang yang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Ya, biasanya ini untuk anak perempuan ya yang suka kupu-kupu. Nah, itu adalah paragraf yang pertama. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Ya, paragraf yang kedua. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap ya. Dengan sayap ini maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang ya. Nih ya, contoh hewan avertebrata yang bisa terbang yaitu serangga ya. Serangga termasuk hewan avertebrata ya. Kemudian lanjut ke paragraf berikutnya. Tahukah kamu sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan ya? Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya ya. Oke, kita ke paragraf berikutnya. Ini paragraf yang terakhir ya. Ada 4 paragraf. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer ketika musim semi tiba ya. Nah, kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba ya. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius ya. Nah, itu adalah teks bacaan ya tentang kupu-kupu ya. Kupu-kupu ini termasuk gerak hewan avertebrata ya jenisnya ya. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Kemudian untuk alat geraknya, kupu-kupu ini memiliki alat gerak sayap ya untuk terbang. Oke, setelah kalian menyimak ya dan membaca teks bacaan gerak kupu-kupu, coba kalian tentukan ide pokoknya dari masing-masing paragraf ya. Ada 4 paragraf, berarti ada 4 ide pokok juga di dalamnya. Coba kalian tentukan.
Nah, kalian buka halaman 53 ya, masih di situ halamannya. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas ya. Nah, untuk paragraf yang pertama kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, tadi paragraf pertama, untuk ide pokoknya adalah di awal paragraf ya, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang sangat lucu ya. Nah, ini untuk ide pokok paragraf yang pertama. Dan untuk paragraf 2 sampai 4 coba kalian tentukan ya. Kalian baca dengan teliti ya, dengan seksama, kemudian kalian tentukan ide pokoknya. Oke, untuk tugas yang pertama, kemudian berikutnya kalian buka buku penanya halaman 24 ya. Di pendalaman materi, nah, di situ ada bacaan tentang alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata atau avertebrata, sama ya. Invertebrata atau avertebrata itu sama, hanya katanya yang berbeda ya. Hewan yang termasuk dalam vertebrata dan avertebrata memiliki beberapa perbedaan. Perhatikan beberapa perbedaan berikut ya. Coba kalian lihat ya di tabelnya. Ini tabel yang pertama mengenai hewan vertebrata, kemudian tabel yang kedua ini tentang hewan invertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak memiliki tulang belakang ya. Harus diingat ya anak-anak. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Itu avertebrata ya, bisa dibedakan ya. Bisa mana kepalanya ya, mana lehernya ya. Dengan jelas, bisa dibedakan dengan jelas ya. Kemudian untuk avertebrata ini memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Ini avertebrata bentuk tubuhnya ya. Kemudian yang ketiga, untuk vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut ya sampai alat pembuangan atau anus ya. Nah, kemudian untuk avertebrata yaitu memiliki alat pencernaan yang masih sederhana juga ya. Ini perbedaan alat pencernaannya. Kemudian untuk perbedaan bentuk tubuhnya, vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Nah, apa itu simetri bilateral? Ya, simetri bilateral itu adalah jika tubuh hewan dibelah ya, akan menunjukkan dua sisi simetri yang sama ya. Jika kita belah hewannya ya, kita akan menemukan dua sisi yang sama. Kemudian untuk bentuk tubuh hewan invertebrata yaitu memiliki tubuh simetri bilateral atau radial ya. Nah, radial ini adalah bagian tubuh dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah ya. Nah, itu beberapa perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata ya. Oke, setelah kalian mengetahui beberapa perbedaannya, nah, ini adalah contoh hewannya. Hewan-hewan yang termasuk dalam vertebrata adalah kelompok ikan. Ya, kemudian ada amfibi. Ya, amfibi ini hewan yang bisa hidup di dua alam ya, air dan darat seperti katak ya. Kemudian ada reptil. Nah, reptil ya seperti buaya ya, kemudian ular. Nah, kemudian ada burung ya dan mamalia. Nah, mamalia ini banyak ya seperti sapi, kambing ya, kuda. Nah, itu contoh hewan mamalia, hewan memamah biak. Oke, kemudian untuk hewan yang termasuk dalam avertebrata antara lain kelompok cacing ya, kemudian serangga ya seperti tadi kupu-kupu ya. Kemudian yang kemarin itu ada siput ya. Nah, itu juga termasuk hewan avertebrata. Misalnya lagi seperti jangkrik, belalang, itu juga termasuk hewan avertebrata.
kelompok serangga ya. Dan kemudian ada hewan lunak ya. Hewan lunak misalnya seperti ubur-ubur, itu salah satu contohnya ya. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang termasuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata ya. Dan untuk tugas kalian, coba kalian masih di halaman 24 ya, Bu Pena. Nanti kalian mengerjakan 2 soal saja di situ. Nah, soal yang pertama, nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Itu ada 2 hewan ya. Hewan A itu ada kelelawar ini ya, dan B itu ada lalat. Nah, coba kalian amati kedua hewan tersebut ya. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, termasuk kelompok apakah hewan A dan kelompok apakah hewan B. Nah, coba kalian amati ya. Misalnya dari bentuknya ya, dari adanya tulang belakang atau tidak ya. Nah, kemudian kalian tentukan apakah hewan itu vertebrata atau avertebrata ya. Kemudian lanjut lagi untuk yang B, apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar A dan B. Nah, alat geraknya apa? Untuk kelelawar ya, ada apa saja. Kemudian untuk lalat, alat geraknya apa saja ya. Kemudian yang C, fungsinya ya, fungsi dari alat gerak tersebut untuk apa saja ya. Nah, misalnya ada kelelawar mempunyai alat gerak sayap, berfungsi untuk terbang ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nomor 2 masih di halaman itu ya. Apakah ikan hiu dan katak digolongkan ke dalam hewan vertebrata? Nah, coba kalian amati ya, ikan hiu dan katak ya, itu termasuk hewan vertebrata atau bukan? Jika ya, kalian jawab vertebrata ya. Kemudian berikutnya, apa alat geraknya ya yang dimiliki oleh kedua hewan tersebut ya. Ikan hiu dan katak, alat geraknya apa saja yang dimiliki dan jelaskan ya. Oke, itu untuk tugas yang kedua ya. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2 saja ya. Dan oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, pembelajaran hari ini sudah selesai tadi itu ya. Untuk tugas hari ini tadi kalian mengerjakan atau menentukan ya ide pokok dari masing-masing paragraf. Tadi ada 4 paragraf ya. Kemudian kalian tentukan ide pokoknya ya. Nah, bacaannya tadi tentang gerak kupu-kupu ya. Dan untuk tugas yang kedua tadi kalian mengisi soal-soal ya, mengerjakan soal-soal. Ada 2 soal di situ ya, di buku Bu Pena. Nah, kalau tidak punya kalian bisa lihat videonya saja, kemudian kalian tulis soalnya ya di buku kalian masing-masing. Nah, oke, untuk tugas hari ini jangan lupa dikerjakan ya. Dan untuk sholat duanya jangan lupa kalian kerjakan juga ya. Semoga kalian bisa terus istiqomah melaksanakannya. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata dalam Ustadz menjelaskan materi hari ini, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.